Ya, puji Tuhan kita boleh kembali lagi dengan sukacita. Walaupun ini bukan hari Minggu ya. Mungkin masih ada yang merasa hari Minggu, tapi ini hari Kamis, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan untuk itu mari dimanapun jemaat Tuhan, siapapun yang mendengarkan live streaming hari ini, mari sama-sama kita mau beribadah, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita buat semangat kita, hati kita tetap berapi-api dalam Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh mulia dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mau terus berseru kepadamu bahwa Engkau baik dalam kehidupan kami. Haleluya. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Yes Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yes Tuhan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Katakan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidup.
segalanya Tuhan. Terima kasih atas hadirat-Mu, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk beribadah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tapi sebelumnya kami menaikkan sorak-sorai, kami menaikkan pujian lebih lagi buat-Mu ya Bapa. Dan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yes, kita sudah merasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita mau lebih lagi dalam puji-pujian, amin. Dimanapun jemaat Tuhan dan teman-teman yang bergabung dalam live streaming pagi hari ini, kita mau bersuka cita bagi Tuhan kita, amin. Karena Dia telah mati, bangkit, dan hari ini kita memperingati kenaikannya Tuhan. Dan Dia bukan hanya naik, tapi Dia mencurahkan Roh Kudus buat kita. Untuk itu kita harus terus bersuka cita. Untuk itu kita mau lebih lagi dalam penyembahan, kita mau masuk pujian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau katakan bahwa Tuhan mampu melakukan segalanya. Tuhan mampu menyertai kita. Masalah, tantangan terjadi, itu semua seizin Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tetap kuat, supaya iman kita dilatih untuk terus
dan terus naik ke level selanjutnya, lebih kuat di dalam Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan kita. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajarku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Yes, semua terjadi karena Tuhan sanggup, Tuhan mampu. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajarku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sekali lagi katakan, kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman. Shalom Alehim. Shalom. Selamat merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Haleluya, kita bersyukur sama Tuhan karena kasih dan anugerahnya yang besar bagi kita. Pagi hari ini kita diberikan kesempatan lagi untuk kita mengagungkan, memuji, memuliakan namanya. Bahkan saat ini kita akan sama-sama dengar firman Tuhan, sharing firman Tuhan yang saya akan bagikan kepada saudara semua yang mungkin ada di rumah, dan memang hashtag kita bahwa di rumah aja ya. Kita bersyukur sekalipun kita di rumah aja, tapi kita bisa dekat dengan Tuhan. Kita selalu mencari Tuhan, kita punya kesempatan selalu berdoa. Dan saya berpikir bahwa inilah kesempatan yang terbaik
bagi orang percaya, bagi anak Tuhan, untuk kita mencari hadirat Tuhan, untuk kita dengan lebih sungguh lagi berdoa kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, haleluya. Pagi hari ini kita akan sama-sama dengar firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan saja. Jemaat Tuhan di rumah, mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau terlalu baik bagi kami. Engkau mengasihi dan mencintai kami. Ajar kami juga untuk mengasihi dan mencintai Tuhan. Itulah sebabnya pagi hari ini Bapa, haleluya, kami boleh ada dan kami boleh berkumpul sekalipun di rumah masing-masing untuk kami dengar firman Tuhan, untuk kami belajar mendengar suara Tuhan bagi kami, berbicara bagi kami. Sampaikan isi hatimu ya Tuhan dalam nama Yesus. Biar isi hati Tuhan pagi hari ini disampaikan bagi kami, haleluya, dengan leluasa, supaya kami dapat menangkap sesuatu yang terbaik, remah-remah dari firman Tuhan, untuk kami terapkan dalam hidup kami dari hari ke hari. Tuhan, terima kasih, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan hari ini kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami percaya kuasa Tuhan nyata, mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka cita dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan saudara. Haleluya. Kita akan sharing firman Tuhan lagi pada hari ini ya, dengan tema kita, Yesus harus kembali ke sorga ya. Secara umum universal Yesus naik ke sorga, tapi saya berikan tema Yesus harus kembali ke sorga. Kenapa Yesus harus kembali ke sorga saudara? Karena misi Yesus datang ke dalam dunia pada waktu itu 2000 tahun yang lalu adalah untuk menebus kita manusia dari dosa kita, dan Dia harus mati di kayu salib untuk menebus kita. Itu sesuatu yang dahsyat. Lalu kemudian saudara, 3 hari saja Dia harus bangkit dari antara orang mati, menyatakan kepada dunia bahwa kuburan dan dunia tidak bisa menahan Dia. Dia harus bangkit, dan hari ini kita merayakan kenaikannya ke sorga, membuktikan bahwa rumahnya di sorga, tempatnya di sorga, bukan di dunia ini. Dan Dia harus kembali ke sorga di sana. Saudara, dan Yesus naik ke sorga, Yesus kembali ke sorga, itu mempunyai makna yang luar biasa bagi kita. Punya faedah yang luar biasa kepada gereja Tuhan, kepada saudara dan saya. Dan gereja Tuhan, orang percaya, saudara dan saya harus tahu ini. Kita harus simak ini saudara, bahwa misi selanjutnya dilanjutkan oleh Roh Kudus. Haleluya. Saya akan ajak kita untuk membaca firman Tuhan. Satu ayat firman Tuhan dalam Yohanes pasal 16 ayat 7. Saya mau bacakan bagi saudara. Mari kita simak ayat firman Tuhan ini. Yohanes pasal 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Kekasih Tuhan, Yesus bilang berfaedah, berguna bagi kamu jika aku pergi. Maksudnya naik ke sorga saudara ya. Berfaedah kalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Saudara, penghibur yang dimaksudkan di dalam Yohanes 16 ayat 7 tidak lain berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah pelanjut dari misi yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Yesus harus naik ke sorga, dan Roh Kudus dicurahkan kepada gereja, kepada kita semua. Roh Kudus itu bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Karena ketika Yesus dibaptis
di sungai Yordan, saudara. Firman Allah berkata, Roh Kudus melembaga burung merpati turun ke atas kepala Yesus. Dan ada suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah saudara, Roh Kudus yang mengurapi Yesus pada waktu itu, saudara. Haleluya. Yesus bilang dia harus kembali ke sorga. Dan Roh Kudus itu dia akan utus kepada kita. Supaya saudara dan saya juga diurapi, kita diberkati. Dan saudara, dikatakan bahwa saudara, Roh Kudus itu akan selalu bersama-sama dengan kita, menyertai kita. Nah saudara, saya akan mengajak kita untuk melihat ada beberapa hal tentang faedah kenaikan Yesus ke sorga. Yang pertama, Yohanes pasal 14 ayat 16, Roh Kudus diberikan sebagai penolong. Jadi yang pertama, Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya sebagai penolong. Siapa yang tidak butuh penolong? Haleluya. Saya percaya bahwa semua membutuhkan penolong. Kenapa? Karena kita lemah. Dan kalau kita minta tolong sama manusia terbatas. Minta tolong kepada suami terbatas. Minta tolong kepada istri terbatas. Minta tolong kepada orang tua terbatas. Tetapi Yesus memberikan penolong yang sesungguhnya, yang tidak pernah bosan, yang tidak pernah membatasi pertolongannya kepada Anda dan saya, yaitu Roh Kudus. Dan saya percaya kita semua membutuhkan Roh Kudus. Tapi seringkali saudara, kita sebagai anak Tuhan kita lupa bahwa ada penolong yang sejati yang namanya Roh Kudus. Sehingga kita suka merengek-rengek kepada orang tua, kepada suami, kepada sesama kita. Kita minta tolong. Seakan-akan saudaraku, kalau tidak ada pertolongan dari orang tua, dari suami, dari istri, dari orang-orang di sekitar kita yang kita sangat membutuhkan pertolongan, saudara, kita pikir seperti kita hidup ini hampa. Seperti saudaraku, kita menghadapi satu tembok yang tebal. Haleluya. Seperti satu cerita yang tidak ada ujungnya, yang tidak tahu kapan berakhir masalah dan persoalan dalam cerita itu. Tapi pagi hari ini saya memberitahu kepada Anda, Roh Kudus yang diutus oleh Yesus 2000 tahun yang lalu adalah penolong yang sejati buat kita. Yang percaya katakan amin. Oh dahsyat saudara. Haleluya. Pernahkah saudara merasakan pertolongan dari Roh Kudus? Haleluya. Ketika saudara dekat dengan Tuhan, ketika saudara mengambil kesempatan untuk selalu ada di hadirat Tuhan, ketika saudara punya masalah dan persoalan dan saudara mencari Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan akan mendengarkan saudara, dan Roh Kudus yang sudah diutus untuk kita, dia akan segera mengambil alih jeritan dan keluhanmu. Haleluya, seruanmu kepada Tuhan, dia akan dengar, dia akan selalu menolong kita. Oh dahsyat saudara. Dan saya berharap saudara, biarlah di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan bersama-sama di hari ini, boleh mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus kepada kita sebagai penolong. Adakah masalah selain dari corona, haleluya, yang besar yang melanda dunia? Dan saya baca berita kemarin saudara, diperkirakan 5 tahun baru corona ini berakhir saudara. Wow, saya bilang Tuhan, ini bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Tetapi Tuhan membutuhkan kepada kita supaya di dalam masalah ini kita banyak dekat dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, banyak bersabar, banyak berdoa, jangan terlalu tergopo-gopo, jangan terlalu kita mengambil keputusan seenaknya saja. Tuhan mengajarkan Anda dan saya supaya kita dekat dengan Tuhan. Saudara, di dalam Roma pasal 8 ayat 26, saya mau bacakan buat saudara, yang membuktikan bahwa Roh Kudus itu menolong kita. Demikian juga rohnya huruf besar, membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak
terucapkan. Saudara bisa berdoa? Saya percaya saudara bisa berdoa. Karena semua orang Kristen tahu doa adalah nafas hidup orang percaya. Haleluya. Tetapi doa yang bagaimana saudara? Doa yang dipimpin Roh Kudus. Doa yang mengandalkan Roh Kudus. Doa yang haleluya, kita luaskan manifestasi Roh Kudus, karunia Roh Kudus, berkata-kata dalam karunia lidah sehingga kita bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itu yang sangat penting. Yesus bilang kepada perempuan Samaria, waktunya akan datang dan sekarang sudah tiba, setiap penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kalau saudara berdoa dengan akal saja, saudara haleluya, kata-kata saudara terbatas. Tapi ketika saudara berdoa di dalam roh, memang kelihatannya sederhana, kelihatannya sepertinya tidak ada perubahan. Tetapi kita harus punya iman karena Alkitab berkata, kalau kita berkata-kata dalam bahasa roh, maka saudara kita berkata-kata kepada Tuhan. Kita menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus menyampaikan semuanya itu kepada Bapa di sorga. Sehingga saudara, doa saudara yang kelihatannya singkat, itu punya makna di hadirat Tuhan. Tuhan tahu isi hati saudara, Tuhan tahu apa yang saudara sedang gumuli, Tuhan tahu permasalahan, Tuhan tahu kesusahan saudara, Tuhan tahu segala sesuatu yang saudara hadapi, dan haleluya, Tuhan akan menjawab saudara. Dahsyat saudara, puji Tuhan, kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam Roma pasal 8:26 jelas mengatakan bahwa Roh sendiri berdoa untuk kita. Roh berdoa untuk kita bukan berarti kita tidur, saudara. Roh berdoa untuk kita bukan berarti kita kita acuh, kita main-main, kita jalan. Enggak, saudara. Kita penuh dengan Roh Kudus dan kita berdoa di dalam roh. Haleluya, haleluya, kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita tidak sempat ucapkan satu persatu dari masalah persoalan yang kita hadapi karena kita terbatas. Kita tidak ingat semuanya, tapi Roh tahu. Karena Roh Kudus ada dalam roh kita, dalam hati kita. Dan dia ambil alih itu. Dia tahu segala permasalahan yang dalam hati kita. Sampai luka batin. Masalah yang sudah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun di hati kita. Haleluya. Roh tahu dan dia ambil alih itu. Dia sampaikan semua kepada Allah. Maka ada kesembuhan dari Tuhan atas batin kita. Kita dipulihkan, kita disembuhkan, kita ditolong. Dan saudara yang berdoa, saudara yang dengar firman Tuhan, saya percaya pagi hari ini ada pertolongan dari Tuhan. Haleluya. Yohanes pasal 16 ayat 8 bilang begini. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara, jadi Roh Kudus itu yang ada dalam diri kita, yang melanjutkan misi Yesus di dunia ini. Saudara, dia selalu menginsafkan saudara dan saya. Makanya terlalu naif kalau ada orang yang mengatakan saya tidak butuh Roh Kudus. Haleluya saudara. Kekuatan dan kemampuan saudara sampai di mana? Haleluya. Justru karena ada Roh Kudus, dia selalu mengingatkan kita. Anda telah salah, Anda telah melakukan dosa, Anda punya gerakan yang begini dan begitu, itu membuat orang tersinggung. Haleluya. Dan kalau Tuhan ingatkan itu saudara, berarti Tuhan baik sama kita. Supaya kita langsung datang kepada Tuhan. Kita bilang, Tuhan ampuni saya. Karena saya membuat orang tersinggung. Karena saya melakukan dosa. Kita jangan berpikir bahwa itu sesuatu yang biasa. Justru itu menjadi penghalang dan penghambat untuk Tuhan berkarya lebih maksimal dalam hidup kita. Haleluya. Dahsyat banget saudara. Ya. Jadi Roh Kudus itu menginsafkan dunia. Menginsafkan kita di dunia. Menginsafkan saudara dan saya dari dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dalam ayat selanjutnya ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Oh, kita bilang wow, ini buat orang kafir, ini bukan untuk kita. Karena kita sudah percaya. Saudara bilang saudara percaya sama Tuhan, tapi punya masalah tidak serahkan sama Tuhan. Haleluya. Saudara tidak yakin bahwa Tuhan bisa tolong saudara. Bukankah saudara juga sama dengan orang lain yang tidak percaya akan pertolongan Tuhan? Ya. Jadi saya ulangi, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, kekasih Tuhan. Kita orang percaya, kita anak Tuhan, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Jangan kita sia-siakan pertolongan Tuhan bagi kita. Jangan cepat kita cari dokter, cari pertolongan yang lain. Kita cari Tuhan. Berdoa dulu. Bukan berarti tidak boleh minta tolong dari orang tua, dari
suami dan boleh. Tapi cari Tuhan dulu. Minta tolong kepada Tuhan. Bawa segala masalahmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan tolong. Ini membuktikan bahwa Anda orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Ayat 10 dan pasal 16 bilang, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ini kebenaran. Yesus itu sudah naik ke sorga. Ini satu kebenaran. Walaupun dunia katakan bahwa itu sesuatu yang nonsen, yang bohong, yang tidak benar. Haleluya. Tetapi bagi kita orang percaya, Yesus sudah naik ke sorga. Amin saudara. Hari ini kita sedang merayakan ya. Haleluya. Dia naik ke sorga. Kita harus percaya itu. Dan yang berikut saudara, dalam Yohanes pasal 16 masih ayat 11, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Haleluya saudara. Setan memang masih mengganggu kita, tapi Alkitab katakan setan punya tempat di neraka. Itu hukuman yang sudah ditentukan, yang tidak bisa dibatalkan lagi. Ingat saudara, neraka itu adalah untuk setan, bukan untuk Anda dan saya. Tapi kalau ada orang yang suka ke neraka, karena dia suka ikut apa kata setan. Haleluya. Tapi saya percaya pagi hari ini, saudara dan saya yang sementara dengar firman Tuhan, tidak ada kita yang suka ikut setan. Kita cinta Yesus, kita percaya kepada Yesus, kita mau lakukan firman Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, Kisah 1 ayat 8 mengatakan saudara, Roh Kudus diberikan agar kita menerima kuasa. Saudara, Roh Kudus diberikan selain untuk menolong kita. Yang kedua, supaya Anda dan saya memiliki kuasa. Wow, ini sesuatu yang dahsyat saudara. Ya, kita ini orang biasa. Mungkin ada yang berkata, Pak Pendeta, saya cuma tamatan SD, tamatan SMP. No problem saudara. Kalau memang itu latar belakang saudara dalam studi begitu, ya nggak ada masalah. Sekarang saudara tidak usah menyesali apa yang sudah terjadi. Tapi saudara harus bersyukur karena ada Roh Kudus. Selain dia sebagai penolong, dia juga memberikan kuasa. Artinya saudara, dalam hidup saudara, Tuhan tidak melihat latar belakang kita bagaimana. Tapi Tuhan melihat hati Anda dan saya yang cinta kepada dia, yang suka menyembah dia, yang suka membangun hubungan dengan dia. Maka kuasa itu diberikan bagi kita. Sehingga kita, apa yang kita katakan lewat bibir mulut kita, itu terjadi dalam nama Yesus. Apa yang Anda inginkan hari ini? Masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah studi, masalah anak-anak, masalah-masalah yang lain. Haleluya. Dalam nama Yesus, katakan dengan iman, Tuhan, saya pasti bisa. Anak saya menjadi anak yang luar biasa. Haleluya. Saya punya cucu ada 3 sekarang, saudara. Haleluya. Yang kedua itu memang super, saudara. Kalau dia tidak suka dengan sesuatu, dia banting, saudara. Dia nggak pusing. Mau HP saya, mau mainannya, dia banting, saudara. Haleluya. Tetapi saya tidak pernah bilang dan kami tidak pernah mengatakan nakal kamu, jahat kamu. Enggak, saudara. Selalu kami katakan, Brian anak yang baik, kamu anak yang baik, anak yang manis. Kenapa saudara? Supaya selalu terpola dalam pikirannya bahwa dia anak yang baik, dia anak yang manis, dia anak yang pasti sukses. Supaya dia belajar berpikir dari kecil bahwa dia baik. Haleluya. Dan saya percaya satu saat dia akan menuai kebaikan itu. Kenapa? Karena kita orang tua, orang yang dekat dengan dia selalu mengatakan baik, indah, bagus. Saudara, kita bukan memuji kejahatannya, tidak. Kita akan marah, kita akan kasih disiplin sama dia. Tetapi kita harus tetap memuji dia bahwa dia anak yang baik, karena dia anak Tuhan, saudara. Haleluya. Jadi saudara, kuasa itu diberikan kepada kita. Mulut kita berkuasa. Dan kalau kita katakan baik, kita katakan indah, kita katakan yang luar biasa, itu akan terjadi. Karena perkataan kita punya kuasa. Nah saudara, saya berharap Anda di rumah, tapi Anda punya perkataan juga yang penuh kuasa. Dialihkan kepada anak saudara, dialihkan kepada istri, dialihkan kepada suami. Walaupun saudara mungkin dicereweti, saudara pagi-pagi, haleluya, saudara sudah dengar seperti bebek, kwek. Ya, mulai bangun sampai tidur malam, kwek. Tapi kita bersyukur, kita katakan istri saya, istri yang baik. Haleluya. Lumayan kan saudara? Memang istri begitu saudara. Menurut survei 17.000
sekian kata istri harus keluarkan setiap hari. Haleluya. Jadi kalau istri bisa ngomong kuek-kuek ya puji Tuhan. Daripada mulutnya cuma terbuka dari pagi sampai malam begini dong. Haleluya. Tidak bisa ngomong apa-apa saudara. Hanya mengapa aja. Itu malah tambah parah saudara. Istri memang mesti ngomong. Haleluya. Memang terkadang buat kepala kita pening mungkin. Tapi ya kita bersyukur untuk semua yang sedang terjadi bagi kita. Nah saudara. Dalam kisah tadi pasal 1 ayat 8 berkata begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ternyata kuasa yang Tuhan berikan lewat Roh Kudus kepada saudara dan saya. Supaya kita menjadi saksi bagi Tuhan. Belajar dengan tadi yang saya katakan. Ngomong yang terbaik kepada istri, kepada anak, kepada cucu kita di rumah. Supaya ketika kita pergi keluar dengan tetangga, dengan orang lain, kita bicara juga kata-kata yang berwibawa, yang punya kuasa. Yang percaya katakan amin. Itu penting saudara. Tergantung dari keseharian hidup kita, kebiasaan kita. Itu akan menjadi sesuatu yang dahsyat kepada orang lain. Nah ingat saudara bahwa kuasa itu diberikan bagi kita saudara supaya kita menjadi saksi. Dikatakan di Alkitab mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Anda dan saya menjadi orang-orang berkuasa dan menjadi saksi Tuhan kemana-mana, tidak terbatas. Kemana saja kita bisa pergi dan kita bisa berbicara firman Tuhan. Kita bisa menceritakan firman Tuhan lewat tutur kata kita. Dan juga bisa menceritakannya lewat tingkah laku hidup kita, gaya hidup kita yang kita ceritakan. Orang melihat kita, wow, orang senang saudara. Bukan caci maki. Tiap kali ketemu kita, wow, ceritanya ngomongnya nggak enak. Ngomong orang, jelek-jelekin orang. Sekalipun orang itu salah. Tapi Tuhan kan mengajar kita untuk saling mengampuni. Lebih baik kita berdiam diri, kita bawa kepada Tuhan. Jangan sakit hati lalu menjelek-jelekan orang. Padahal tidak ada bukti. Itu lebih parah lagi saudara. Lebih parah lagi. Haleluya. Tapi pagi hari ini kita bersyukur. Karena Roh Kudus diberikan kepada kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang berkuasa. Orang-orang yang punya otoritas atas segala sesuatu. Memang waktu Tuhan menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dan Tuhan bilang kepada manusia pertama supaya menguasailah semuanya. Berkuasalah atasnya. Ingat, Anda dan saya adalah orang-orang yang berkuasa. Bukan karena kita hebat. Tapi karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Membuat kita jadi luar biasa. Wow, kita dahsyat. Kita tidak perlu takut menghadapi segala sesuatu. Kesulitan yang sedang kita hadapi, kita akan katakan. Karena kata kita penuh dengan kuasa. Hai kesulitan, pindah dari depanku. Undur dari hadapanku. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dan saudara menuai sukacita yang besar dari Tuhan. Puji Tuhan. Saudara. Dan juga perintah Yesus dalam Matius pasal 28 ayat 18-20. Dia bilang, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi kalau kita menjadi saksi Tuhan, dengan kuasa yang Tuhan berikan kita pergi, maka Tuhan akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Ingatlah saudara, Tuhan menyertai Anda dan saya sampai akhir zaman. Bukan saja waktu di rumah saudara menghadapi banjir, menghadapi tsunami dan lain-lain. Terutama saat saudara memberitakan firman Tuhan. Itu paling penting. Tuhan berjanji dia akan menyertai kita. Sampai kapan saudara? Sampai akhir zaman. Bukan setahun 2 tahun. Haleluya. Bukan hanya hidup kita saja. Tapi keturunan kita juga disertai Tuhan. Itu perlu dicatat saudara. Oh dahsyat banget saudara. Haleluya. Dia berkata begini. Yesus mendekati mereka dan berkata dalam Matius pasal 28. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kuasa itu ada dalam tangan Yesus. Kuasa yang diberikan kepada kita lewat Roh Kudus itu ada dalam tangan Yesus dan sudah diberikan kepada kita. Haleluya. Itu di sorga dan di bumi sudah diberikan kepada kita. Karena itu ayat 19, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saudara mau disertai Tuhan? Saudara mau diberkati Tuhan?
saudara mau dilindungi Tuhan dari corona, dari COVID-19. Haleluya. Jangan takut menjadi saksi Tuhan. Mulai dari rumah kita. Sekarang kita belum boleh keluar, tapi gaya hidup kita memperbiasakan gaya hidup kita. Dan kata-kata kita, kata-kata yang diurapi, kata-kata yang membangun, kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selanjutnya saudara, kita melihat saudara bahwa yang ketiga, Roh Kudus memanifestasikan 9 karunia-Nya, Nya huruf besar, kepada kita agar kita mempunyai keahlian atau spesifikasi dalam pelayanan yang dipercayakan. Semua orang termasuk saudara saya dipilih dan dipanggil Tuhan untuk kita melayani Dia. Anda tidak bisa mengatakan, wah biar aja itu tugas dari penginjil, tugas dari majelis, tugas dari pastor, tugas dari pendeta. Tidak ada ayatnya saudara. Yang ada ayatnya, semua dipilih Tuhan untuk melayani. Haleluya. Ladang sudah menguning, kurang penuai. Anda dan saya adalah penuainya. Haleluya, kekasih Tuhan. Jadi saudara, dalam bagian ini yang ketiga saudara, Roh Kudus memanifestasikan 9 karunia-Nya kepada kita agar kita mempunyai keahlian atau spesifikasi dalam pelayanan yang dipercayakan. Jadi tadi kita sudah tahu tentang kuasa Roh Kudus. Dan ada kuasa, dia sebagai penolong dan dia memberikan kuasa. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10, kalau kita baca di sana saudara, diberikan manifestasi Roh Kudus. Apa Roh Kudus? Kita bisa jabarkan dalam 9 karunia. Yang dikatakan begini, saya bacakan ayat 7 pasal 12 dari 1 Korintus. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ayat 8, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi kekasih Tuhan, kita lihat bahwa ada 9 karunia yang diberikan lewat Roh Kudus itu. Ada 9 manifestasi, 9 hal yang bisa terlihat dalam Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Saudara menjadi orang berkuasa, punya keahlian khusus karena saudara punya hikmat. Yang pertama tadi yang kita baca. Yang kedua punya pengetahuan. Kalau dalam terjemahan Bode Van Ovation Alkitab waktu dulu dibilang marifat. Ya, sekarang kita tahu pengetahuan. Ada karunia hikmat. Ada karunia kesembuhan, ada karunia mujizat, ada karunia nubuat, ada karunia membedakan roh, ada karunia berbahasa roh, ada karunia menafsirkan bahasa roh. Jadi ada 9. Yang mungkin saudara tidak bisa sampai 9-9-nya. Tapi yang mana yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kalau masalah nubuat, masalah bahasa roh, itu semua kita harus meraih. Ada ayatnya. Tapi saya tidak bisa terangkan satu persatu. Kita tunggu nanti CG ya. Kalau ada kesempatan Tuhan berikan bagi kita CG, nanti kita akan akan bicara banyak tentang bagian-bagian ini. Saya mau lanjutkan aja. Dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8, kata Paulus kepada jemaat di Roma, kita diberikan karunia yang berbeda-beda. Ayat 6 bilang begini, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain. Dan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita.
Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menafsirkan, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagi sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi masing-masing kita akan diberikan karunia yang berbeda-beda. Ada yang main musik, ada yang singer, ada yang WL, ada yang bagian multimedia, ada yang berkhotbah, ada yang bagian diakonia, macam-macam sudah. Tapi kata firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 6-8, kita lakukan dengan tulus hati, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kekasih Tuhan, betapa baiknya Tuhan bagi kita, betapa berfaedahnya kenaikan Yesus ke sorga yang kita sedang rayakan pada hari ini. Karena dia memberikan, haleluya, dia mengutus penolong yang lain bagi kita. Roh Kudus sebagai penolong. Roh Kudus, haleluya, memberikan kuasa. Dan Roh Kudus juga, saudaraku, membagi-bagikan karunia-karunia itu kepada kita. Supaya kita bisa melayani Tuhan secara spesifik. Haleluya. Saya percaya kalau saudara punya hati sama Tuhan, saudara rindu dipakai Tuhan, saudara belajar firman Tuhan, saudara mengaminkan firman Tuhan ini, maka firman Tuhan akan jadi berkat. Saudara akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Hidup saudara kemarin dan hari ini berbeda. Hidup saudara hari ini dan besok pasti berbeda. Karena Tuhan ada bersama dengan saudara. Dan ketika saudara tetap mencintai Tuhan, Dia akan buat saudara makin hari akan naik level. Makin hari akan makin meningkat. Bukan makin hari makin turun. Karena firman Allah berkata, Anda dan saya akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Saudara percaya? Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat. Firman Tuhan menjadi satu kekuatan. Bisa merubah, haleluya, hidup kita, masa depan kita. Kita tidak tinggal dalam keterpurukan, memikirkan kapan corona ini selesai. Tapi mari kita pikirkan supaya kuasa Tuhan itu dapat kita aplikasikan dalam hidup kita. Untuk kita berbagi dengan orang lain. Haleluya, hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Di tengah-tengah pandemi corona 19 ini, 19 ini, kita harus berpikir apa yang kita bisa buat, apa yang kita bisa lakukan. Saya juga bersyukur bersama-sama dengan teman-teman ini, mereka bisa berpikir di tengah-tengah corona apa yang bisa mereka buat. Mungkinkah mereka bagi sembako, mungkinkah hal-hal yang lain, hand sanitizer atau apa aja yang kita bisa buat, atau kita datang mendoakan orang, lalu kita doakan orang lewat HP dan lain-lain. Itulah pelayanan kita sedang buat. Dan saya bersyukur pagi hari juga mereka punya hati, saudara, untuk mereka melayani Tuhan. Mereka punya waktu, saudara. Sebenarnya kelihatannya sederhana, tapi kalau tidak punya hati, tidak punya waktu, saya percaya tidak akan terjadi pelayanan live streaming di pagi hari ini. Saya berdoa supaya Anda diberkati Tuhan. Saya berdoa Anda tetap di rumah, jaga kesehatan, dan haleluya, tetap ikuti peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah, supaya kita berjaga-jaga, kita berhati-hati. Jangan keluar kalau tidak punya perlu penting. Haleluya. Dan kita bersyukur Tuhan bisa kunjungi kita lewat ibadah-ibadah seperti ini. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih karena kami bisa beribadah pagi hari ini walaupun singkat. Tapi firman Tuhan isi hatimu hamba sudah sampaikan kepada jemaatmu ya Bapa, supaya kiranya mereka boleh mengerti dan mereka boleh tahu rencana Tuhan, bahwa hidup ini bukan untuk sia-sia. Hidup ini tidak akan dibiarkan begitu saja, tapi ada rencana Tuhan. Tuhan sudah memberikan kuasa setelah engkau naik ke sorga, maka engkau mengutus Roh Kudus kepada kami, supaya kami bukan menjadi pengangguran, tapi kami menjadi orang-orang yang punya kuasa dan punya misi untuk melayani jiwa-jiwa yang di sekitar kami, membawa orang-orang yang belum tahu firman, membawa kepada Yesus lewat Tuhan SMS, lewat WA, lewat Tuhan telepon. Haleluya, banyak hal yang kami bisa buat untuk membawa mereka kepada Tuhan. Pakai kami, urapi kami, jemaatmu di rumah Tuhan, pakai mereka dengan dahsyat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan yang dalam hidup mereka. Mereka lebih dahsyat, mereka lebih luar biasa. Mereka tidak terfokus dengan masalah dan persoalan, tapi mereka terfokus kepada Tuhan yang sedang membuat kami semua, membuat mereka menjadi orang-orang yang berwibawa, punya otoritas atas hidup ini. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu.
Kami bersyukur atas semua yang terjadi. Berkati kota kami, berkati kabupaten kami, berkati Tuhan kelurahan kami, berkati kecamatan kami, berkati juga melalui RT RW, bahkan negara dan bangsa ini Tuhan memberkati. Tuhan tolong dalam penyelesaian segala masalah COVID-19. Berikan hikmat kepada pemerintah, khususnya Menteri Kesehatan untuk mencari jalan keluar. Haleluya, Menteri Luar Negeri untuk membangun hubungan dengan negara-negara lain, untuk sama-sama mengatasi segala sesuatu yang menimpa Tuhan dunia ini. Terpuji namamu. Kami bersyukur karena Tuhan baik dan Tuhan mendengarkan doa kami. Tuhan menjadikan kami orang-orang yang berkuasa dan berwibawa. Dalam nama Yesus kami sukses bersama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, Allah itu baik dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan jangan kita tinggalkan hadiratnya, karena dia masih mau memberkati kita. Haleluya. Tetapi saudara, ibadah live streaming pada pagi hari ini kita tidak bisa lanjutkan panjang lebar. Tapi kiranya hari Minggu kita bisa bertemu lagi saudara. Tinggal 2 hari, 3 hari ke depan untuk kita bisa ibadah Minggu. Saya percaya saudara tetap tinggal di rumah dan tetap andalkan Tuhan dalam hidup ini. Mari kekasih Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian. Tuhan mampu, maka semuanya Amin. saat Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan bagi kita. Mari kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan, memohon berkat-Nya. Sikata kurala mana santa kalabadala bada santa kum. Kakakala mana sikata kurata kalamata kalabada sikata kalabada santa. Berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, kiranya memberkati kami semua. Diberkatilah engkau di rumahmu masing-masing. Diberkatilah masa depan hidupmu. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah masa depan anak-anakmu. Diberkatilah pekerjaan tanganmu. Diberkatilah usaha bisnismu. Diberkatilah adonan bakulmu penuh sampai melimpah. Diberkatilah engkau yang punya hati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Diberkatilah masuk dan keluarmu, dan biarlah engkau menjadi berkat bagi banyak orang mulai hari ini kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Selamat pagi, selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Haleluya.